Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, berikan kita karunia menghirup udara yang segar. Allah bangunkan kita dari tidur yang sejenak, atau kita dimatikan sejenak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat umur oleh Allah sehingga kita bisa melakukan atau menambah amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita curahkan pada kekasih mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lisan kita yang senantiasa bersolawat, rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ucapan lisan, tapi juga bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan pada hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah dan juga tentunya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Alhamdulillah, Majelis Keluarga Indonesia rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, gimana kabarnya para bunda, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah semuanya sehat semua. Pagi hari ini alhamdulillah dapat amanah kembali untuk memandu kajian kita pada pagi hari ini, kajian ruqyah tentunya bersama guru kita Ustadz Sahal Al-Mudhafari. Dalam tema kita pagi hari ini yaitu check and recheck Kodam. Wah, ini sudah familiar mungkin ya, atau viral di media sosial, terutama di TikTok. Bagi para bunda yang suka main TikTok. Yang suka main TikTok siapa nih? Bunda Darmi? Saya emang nggak Bunda, TikTok, Ustaz. oh, Bunda Nadia? Nggak suka. Oh, nggak suka. Hmm.
Yang suka main TikTok siapa di sini nih? Anak Karena saya, Ustaz. anaknya, karena kodam cek-cek kodam itu saya di TikTok. Kalau di media sosial lainnya paling cuma video. Kalau TikTok kan dia bentuknya live. Karena saya juga biasa eh, main TikTok, kadang scroll-scroll TikTok, bukan juga kadang suka live juga di TikTok, tapi kontennya konten Al-Quran, murotal, atau juga kadang sholawat di TikTok. Ustadz Dodi, Assalamualaikum, Ustadz. Ancung tangan nih kenapa, Ustadz? Suka main TikTok juga. Ya kan kita lihat di eh, media sosial, terutama TikTok itu cek kodam. Masya Allah. Eh, dengan dituliskan di komentar namanya, nanti misalkan siapa Bunda Darmi kosong, kan? Terus eh siapa lagi? Nadia, oh isi kodamnya ular berkepala batu gitu, nah. Macam-macam, ya. Ini insya Allah nanti kita akan sama-sama, ya, kita kupas tuntas tentang cek and recheck di kodam, ya. Tapi eh kita masih nunggu guru kita satu hal, karena tadi beliau ya, agak telat, tidak di 10 menit karena beliau tadi antar. Kita masuk di room cek and recheck kodam ini termasuk dari bagian ketika kita mendatangi orang dukun yang sholat kita 40 hari tidak diterima, ya. Kita lihat TikTok ini perkembangannya sangat luar biasa. Yang awalnya biasa-biasa saja, dengan adanya bisa live di TikTok yang awalnya cuma orang live-live biasa, dulu viral dengan live apa namanya, mandi lumpur dan segala macam, Mbak. Sekarang live-nya sudah makin jauh, ya, bahkan mungkin masuk ke ranah eh, akidah, ya, masuk ke ranah syirik, ya, cek kodam dan lain sebagainya. Nah ini eh, mungkin juga itu orang-orang bentuknya perdukunan, atau mereka hanya iseng saja membuat eh, konten demikian, orang yang masuk hanya dibodoh-bodohi dengan konten tersebut, ya kan? Kita nggak pernah tahu, atau memang para dukun yang memang sengaja membuat konten tersebut untuk membuat kita, membuat orang-orang yang lemah akidahnya, orang-orang yang tidak kuat imannya untuk mengikuti eh, cek and recheck kodam tersebut, ya. Banyak eh, sekarang juga viral itu tentang siapa itu, Mama Gufron, ya. Ayahnya nggak ada, ya. Oh, ayahnya udah ditangkap, ya, Papa Gemilang. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pahal. Bakar alhamdulillah syekhana. Ya Allah, Allah, Alhamdulillah. Allah ajrakum insyaallah. Baik, Pas ini anak para bunda sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan eh, bagaimana dengan apa namanya, majunya teknologi, perkembangannya di media sosial, membuat anak kita siapa saja menggeluti media sosial, terutama TikTok ini, ya, dengan berbagai macam konten live yang ada di TikTok.
Insyaallah kita pagi ini akan membahas tentang check and recheck kodam. Bang, Baik, kecilnya. pada saat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai saya lah udah nyaut. Insyaallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di pagi ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa kita rasakan bersama. Salah satu nikmat itu adalah nikmat taufik. Berawal dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Bertemunya niat baik kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang kita yang punya niat baik ingin menghadiri kajian, ingin mendatangi majelis ilmu, tapi tidak bertemu dengan izin Allah. Maka dia tidak bisa hadir, harus berangkat, mengantar anaknya, harus berangkat dan lain-lain. Ini nikmat taufik ini cukup mahal bagi kita, dan di mana kesempatan yang mulia ini Allah masih mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengepakkan sayapnya, kemudian mendoakan keberkahan untuk kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Insyaallah di dalam kajian yang mulia ini dosa-dosa kita masih terus berguguran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari untuk jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita semua memohon kepada Allah agar Allah juga jumpakan kita kepada Rasulullah SAW di surganya kelak. Ya, amin Allahumma amin, berkumpul dengan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lainnya. Jadi langsung saja di dalam kesempatan yang mulia ini menyikapi tentang ramainya di media-media sosial tentang cek khodam. Ya, ternyata lagi-lagi kaum muslimin dijebak dengan kesyirikan. Lagi-lagi kaum muslimin ya mengalami kegoncangan akidah, krisis akidah. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin yang ikut-ikutan ya ingin tahu seberapa banyak isi di dalam tubuhnya, cek khodamnya, ada Nyi Blorong, ada Ratu Pantai Selatan, ada khodam-khodam yang lainnya, subhanallah. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita termasuk orang yang ikut-ikutan untuk cek khodam melalui aplikasi-aplikasi yang ada di kita saat ini, maka tanpa disadari kita ini sudah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan sama Ustaz Razi bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi orang pintar, barang siapa yang mendatangi paranormal, barang siapa yang mendatangi dukun, man atakahinan fasa'alahu syai'in an syai'in la tuqbalu lahu salatun arba'ina lailah. Ya, barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal, orang-orang yang dianggap pintar, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, ya, bertanya kepadanya tentang sesuatu, an syai'in la tuqbalu lahu, tidak akan diterima baginya salatun, salatnya arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Jadi kita bisa katakan sangat percuma ketika kita ibadah, kemudian kita dengan tanpa kita sadari kita sudah membuat sholat kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak ketemu kanan kiri pas lagi di dalam perjalanan cek khodam. Waduh, saya ada nih. Nanti insya Allah di dalam kesempatan mulia ini saya ajarin cara cek khodam yang aman dari hukum syar'i, insya Allah. Ya, saya ajarin caranya.
Insya Allah siap-siap aja. Keluar kodamnya nanti, Ustaz. Posisinya dilurusin kakinya, nanti bisa ketahuan tuh. Kodamnya dari jalur ayah kah, dari jalur ibu kah, atau ada kandungan sihir di dalam tubuh. Nah, kenapa orang-orang kita saat ini ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana kodam yang ada dalam tubuh kita? Sebenarnya, saya ingin kembali luruskan, saya ingin kembali ingatkan, saya ingin kembali sampaikan tentang bagaimana sebenarnya kodam itu bisa ada di tubuh kita. Ini banyak orang-orang kita yang kejebak. Walaupun mereka nggak inginkan khodam itu, tapi tanpa disadari khodamnya ikut sama dirinya. Dari mana itu terjadi? Nih, saya ingatkan kembali, siapa di antara kita yang orang tuanya, kakek neneknya, dulu ada riwayat orang sakti? Siapa di antara kita yang punya kakek nenek yang dulunya ada riwayat pernah belajar bela diri tenaga dalam? Siapa di antara kita yang punya riwayat kakek neneknya atau orang tua kita pernah datangi dukun paranormal? Siapa di antara kita yang dulu, nah ini sering saya ingatkan, ternyata banyak sekali kaum muslimin yang karena kena hodam, ada hodam di dalam tubuhnya karena efek dari orang tuanya. Siapa orang tuanya pada saat hamil, kemudian mengikuti cara orang-orang tua dulu, ya, Neng kalau hamil bawa peniti, Neng bawa bangle, taruhin bangle, itu tanpa disadari sudah mengikat sebuah perjanjian kepada bangsa jin. Ya, siapa di antara kita, ya, siapa di antara kita yang tanpa disadari kita punya riwayat di mana riwayat-riwayat ini ada kesaktian-kesaktian yang kita telusuri, ternyata ada, ya, ternyata dulunya tukang urut tapi nggak belajar urut, ya, banyak nih kalau misalkan kita mau lihat orang-orang yang dia pijat, dia urut, kemudian belum apa-apa dia tahu, wah di sini ada nih, wah neng ketempelan ya, wah bang ketempelan ya, wah ini di sini habis dari mana bang, itu tanpa disadari jin yang bermain di dalam tubuhnya. Ya, saya pernah pada saat saya panggil tukang urut, itu dari Jawa Barat, dia asli Jawa Barat, pas lagi pegang saya, badannya langsung mencengkram, badan saya kayak dicakar gitu kan. Bang, lu yang benar aja lu ngurut, dia langsung kesurupan, subhanallah. Akhirnya saya ngobatin dia, ketika saya habis ngobatin dia, saya nggak jadi diurut. Dia langsung lemes, dia nggak berdaya. Aduh, ternyata ini ada efek dari jalur-jalur keturunan yang ada di dalam diri. Nah, siapa di antara kita yang dulu orang tuanya terjebak dengan tatoyur, tangan kanan, waduh mau dapat duit nih, gatel. Terus mata kedutan, waduh bakalan sedih nih. Itu tanpa disadari banyak orang-orang kita yang melakukan itu tanpa disadari. Kemudian siapa di antara kita, ya siapa di antara kita yang misalkan dulu zaman-zaman SMP pernah main jalangkung, jalangse, di sini ada pesta, pergi pulang nggak diantar, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Itu juga banyak kejadian yang saya temukan efek SMP dia pernah main jelangkung 30 tahun yang lalu, itu jinnya masih bersemayam di dalam tubuhnya. Jadi yang begini yang akhirnya tanpa disadari ada efek dari gangguan jin-jin keturunan. Terus siapa juga yang di antara kita mungkin ada riwayat pernah eh, asik dengan zodiak, ya, lihat zodiak. Makanya perkenalan orang-orang kita saat ini, mereka tidak lagi bertanya nama. Namanya siapa, Bang? Bintang lo apa? Pasti begitu. Saya ketemu anak-anak pecahan beling ya. Anak-anak pecahan beling itu anak-anak baru gede ya. Gen Z kalau kita bilang. Terus saya lagi duduk di cafe shop, saya bilang nanya, bintang lo apa ya? Oh gue Virgo, oh gue Gemini, loh gue Sagittarius, oh berarti kita nggak cocok dong, kita bakal berantem dong. Subhanallah, bintang yang dibicarakan, padahal bintang ini juga masuk dalam konteks ilmu sihir. Ya, saya pernah sampaikan di dalam kajian-kajian Majelis Keluarga Indonesia, bagaimana pada saat orang, ya, pada saat ini Ustadz Dodi Al-Jambari, Masya Allah nih komen tuh jadi dikit-dikit lihat tulisannya. Ya, nah, oke lanjut. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas
atau ibadah yang kemudian ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, ini juga mengundang jin tanpa kita sadari. Ya tadi ada pertanyaan tuh dari Ibu Mila, Kundalini, ya Kundalini ini Reiki dan lain-lain, itu sama saja untuk mengundang jin yang akhirnya jin ini menjadi khodam dalam tubuh kita. Coba deh, masing-masing kita cek nanti. Siapa di antara kita yang dulu pernah ikut pernapasan tenaga dalam? Ya, pernapasan tenaga dalam saya pernah didatengin di tahun 2015 ya, 2015 atau 2016 saya pernah didatengin sama pemilik pernapasan tenaga dalam Mahatma. Maju Sehat bersama emak-emak. Waktu cukup ramai tuh dulu, Mahatma ini cukup ramai digemari. Sampai saya bilang orang-orang yang ikut pernapasan Mahatma itu tanpa disadari ada jin yang ikut dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dia ada praktek-praktek yang kita tanpa sadari. Pernapasan harus ditahan, kemudian ada pembacaan 1 kali nafas. Ini ngundang jin tanpa kita sadari. Yang akhirnya jin ini berefek atau turun ke kita dan kita ini jadi ikut ditumpangi oleh bangsa jin itu. Ya. Saya lagi ngomong lewat pertanyaan jadi distract juga nih akhirnya. Oke, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa disadari juga misalkan di antara jamaah yang pernah zikir, ini berulang-ulang saya sampaikan di setiap majelis keluarga Indonesia karena saya kembali ingatkan. Boleh jadi ada yang baru ikutan gabung di sini. Siapa di antara jamaah yang pernah sekali duduk zikir dengan ribuan kali, baca zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi dikhususkan dengan jumlah ribuan kali. Ini juga mengundang jin tanpa kita sadar. Siapa di antara kita yang pernah misalkan diperintahkan sama kiainya, nih kalau kamu mau sembuh baca Asmaul Husna 40 kali. Asmaul Husna kalau kita rutinkan dengan jumlah khusus yang Rasulullah nggak pernah contohkan pun akan mengundang jin tanpa kita sadari. Banyak sekali sebenarnya kalau kita telusuri aktivitas-aktivitas kita yang akhirnya dari aktivitas inilah yang kemudian ada khodam. Khodam itu adalah jin yang memang sengaja terundang atau jin yang sengaja kita panggil. Khodam itu adalah jin yang memang ikut dari jalur-jalur keturunan yang mereka mengatakan saya ingin menjaga kamu, saya ini mencintai kamu, maka dia menjadi khodam. Maka khodam ini kan dalam bahasa Arab pembantu. Dia akan membantu kita kemanapun kita berada. Tapi lagi-lagi, kalau kita ingat bagaimana dalil hadis-hadis sahih yang mulia ketika Rasulullah sampaikan bagaimana jin itu tidak akan jin yang baik itu tidak akan lebih dari 3 hari berada di rumah manusia. Ya, jin yang baik tidak akan lebih dari 3 hari di rumah manusia. Artinya di tubuh manusia pun sama. Jadi kalau misalkan di rumah kita diganggu sama jin, kemudian berhari-hari diganggu sama jin, kata Rasulullah SAW, kalau dia menampakkan diri faktuluh, maka bunuhlah dia. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fahuwa kafir, jin ini sudah kafir. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bunuh dia, maka dia sudah kafir. Nah ini juga yang menjadi alasan Rasulullah SAW mengajarkan kita, buat jamaah, perlu kita perhatikan bersama, bagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW ketika ada di rumah kita ular, ya, kemudian di dalam rumah kita ada ular, Rasulullah anjurkan jangan langsung dibunuh ularnya. Biarkan dalam 3 hari. Maksudnya dibiarin gimana? Kasih makan dulu. Enggak gitu ya. Atau siapin suling biar dia main dengan suling yang kita mainkan. Maksudnya biarkan itu, usir dia dari dalam rumah. Supaya dia keluar. Di hari kedua dia datang lagi, usir lagi. Di hari ketiga dia datang lagi, usir lagi. Sampai kalau dia di hari keempat ada lagi di rumah kita, maka bunuh ular itu. Kenapa? Karena kalau sudah di hari keempat, itu adalah ular beneran. Ya, ular beneran. Yang Rasulullah khawatirkan adalah ketika ada ular di rumah kita 1, 2 hari, 3 hari, ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW itu adalah jin yang sedang menyerupai ular. Itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena asbabul wurud.
sebab-sebab hadis Nabi Muhammad SAW turun ketika Rasulullah menganjurkan hadis ini, menyampaikan hadis ini. Ada seorang anak muda yang dia baru menikah, kemudian anak muda ini ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Kemudian anak muda ini pesan sama istrinya, jangan keluar rumah tanpa izin dariku. Akhirnya subhanallah, anak muda ini ikut bersama Rasulullah SAW pergi dalam perjuangan. Kemudian dia pulang melihat istrinya ada di luar rumah. Anak muda ini marah sama istrinya. Kenapa kamu di luar rumah? Sedangkan di awal sudah disampaikan tidak boleh keluar tanpa seizin dariku. Kemudian istrinya bilang, lihat ada apa di dalam rumah kita. Kemudian dilihat sama anak muda ini ada seekor ular. Kemudian anak muda ini melemparkan tombaknya ke ular tersebut. Ular itu mati dan anak muda ini mati. Ini yang menjadi alasan Rasulullah SAW sampaikan bagaimana ketika ada ular di rumah kita, maka biarkan dia dalam 3 hari. Maksudnya jangan langsung dibunuh. Ya, itu yang pertama. Ini menjadi poin-poin bagi kita juga bagaimana ada jin-jin khodam yang akhirnya bisa ikut bersama kita, ya, bisa ikut bersama kita. Misalkan kita minum minum dengan tangan kiri, minum tanpa baca bismillah, kemudian kita naik kendaraan pas tanjakan tidak ucapkan Allahu Akbar, pas turunan tidak ucapkan subhanallah, kemudian kita buang makanan, makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, ikan, membuang tulangnya tanpa baca bismillah, membuka pakaian tanpa baca bismillah. Ini ada jin yang akhirnya bisa ikut sama kita. Jin ini bisa menjadi khodam. Ya, sebenarnya gampang sekali orang-orang mau mendatangkan khodam untuk kita. Gampang. Ibadah aja dia tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Dia nyembelih ayam kemudian tanpa menyebut nama Allah, itu bisa ada khodam yang ikut bersama dia. Ya, terus dia punya, misalkan kayak saya pakai batu cincin. Ini batu cincin saya cukup manjur, karena kalau pakai batu cincin ini datang ke restoran mahal terkenal itu nggak akan bayar. Duduk di restoran itu nggak akan bayar kecuali makan dan minum baru bayar. Duduk doang nggak bayar. Ini kita punya batu cincin. Misalkan kita pegang, bacain sholawat aja. Sholawatnya misalkan tidak dengan jumlah-jumlah yang disunahkan Nabi. Misalkan kita baca 15 kali, Allahumma sholli ala Muhammad. Pegang, nanti akan ada tuh yang terundang. Tapi kita khususkan baca sholawat ini untuk cincinnya. Ini akan ada jin yang terundang. Ya, jadi makanya gampang banget orang-orang kita sebenarnya manggil jin, dan jin ini akan menjadi khodam untuk kita. Ya, dengan tadi Reiki Kundalini, ya, mengaktifkan sehingga dia punya ada sensitivitas, bisa merasakan aura-aura negatif. Wah, ini auranya positif, wah ini aura-auran. Itu bisa. Kalau aura kasih Karena jin itu. Karena jin itu yang memberikan efek dan bisa memberikan sensitivitas kepada kita dari tubuh kita untuk di luar tubuh kita. Ya, ini banyak sekali. Misalkan kita suguhkan kopi, ya, makanya saya beberapa kali datang ke Bali, ya, saya diundang ke Bali, itu saya selalu jadi masalah di Bali. Ya, kenapa? Karena pada saat saya datang ke Bali, saya pernah di stop sama pencalang di sana, ada 10 orang pencalang yang dia pada saat saya lagi mau menuju Ubud, saya di stop, dibilang, Pak, tolong jangan datang ke sini, Pak. Loh, saya ada janji ketemu orang. Ini beli yang jemput saya juga termasuk orang Suruhan. Pak, tolong Pak, Bapak ini udah mengusik kami, Pak. Loh, mengusik gimana? Saya nggak ngapa-ngapain. Bapak sendiri kan lihat style saya, bukan ada style-style gimana. Saya style turis lagi. Subhanallah, pencalang itu ternyata berefek pada saat saya turun dari pesawat, kemudian saya zikir pagi. Pada saat pagi hari, kemudian saya perlindungan, saya minta semuanya yang ada di situ itu Allah jaga, Allah lindungi saya dari syaitan-syaitan di sekitar saya. Ternyata efek doa itu ada pencalang-pencalang yang berasa. Akhirnya itu kayak ada maps, ya, kayak ada GPS, mobil tiba-tiba diberhentiin. Begitu banyak, kirain ada razia. Saya bilang, beli ada apa nih, beli? Ada razia apa? Nggak tahu nih, tumben. Subhanallah, ternyata saya yang diperiksa, dibilang, Pak, tolong Pak, jangan ganggu kami di sini, Pak. Ini ada dewa yang sudah marah Bapak datang ke sini. Tuh, tahu dari mana? Ngamuk-ngamuknya gimana tuh dewa?
Ya, ini ini merupakan salah satu contoh aja buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Sebenarnya kalau mau ngecek khodam tuh gampang banget, ya, gampang banget. Kita coba datang ke satu tempat, kemudian kita diam, terus kita berasa ada sesuatu nggak yang melihat kita, atau tiba-tiba bulu kuduk kita merinding nggak? Nah, itu berarti kita ada sesuatu dalam diri. Atau tiba-tiba kayak enap. Pernah nggak jamaah merasakan baru satu datang ke satu tempat yang baru dikunjungin, terus kayak tiba-tiba enap, napasnya kayak kok kayak penuh ya? Nah, itu berarti kodam itu yang memberikan sinyal di dalam tubuh kita ini, memberikan sinyal ada jin-jin di sekitarnya. Ya, nah ini ciri-ciri orang yang tanpa kita sadari di dalamnya ada khodam dalam tubuhnya. Oke, sekarang jamaah saya ajarin cara cek khodam yang baik dan yang mendingan. Ini terdapat di dalam surah Kitab Marodus Seher, ya, Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu. Ini juga saya pernah ajarkan jamaah untuk luruskan kakinya, kemudian tumit dengan tumit bertemu, ya, seperti huruf V gini. Kalau bisa ditempel ya, jangan dipisah, karena dipisah takutnya bisa kangen dia. Silakan Gini ya. dipraktekkan, sudah bisa praktek. Jadi lurusin kakinya, ujung tumit dengan ujung tumit ketemu. Oke, nanti perhatikan. Ini kita sama-sama cek khodam. Nanti ketahuan nih, khodamnya dari jalur ayah, kemudian ada dari jalur ayah punya kakek nenek, ya orang tua, ya ini kakek nenek kita. Berarti ketahuan tuh, oh kita jalurnya dari ayah kita. Terus atau dari ibu kita, oh kita ini karena ada sihir di dalam tubuh kita. Ya silakan lurusin kaki. Ini saya kasih contoh aja, soalnya kalau kaki saya ngangkat nggak sopan. Ini nanti perhatikan antara jempol dengan jempol ya. Kan di sini kalau kaki kan jempol sama jempol, perhatikan. Atau dicek lagi jarinya lengkap nggak? Jangan-jangan jempol semua lagi. Ada yang kurang udah. Takutnya jarang ngecek kaki kan. Pas dicek kok jempol semua. Oke, udah siap? Silakan para bunda yang sudah siap, kita praktekkan ya. Oke, saya coba udah semua ya. Sekarang kita sama-sama baca surah Al-Fatihah, kemudian sambil fokus di kedua kaki kita. Perhatikan jari-jari kita. Perhatikan pandangan mata kita kabur apa enggak. Ya, perhatikan kaki kita ada yang kesemutan atau enggak, atau ada yang berasa dingin enggak, atau tiba-tiba perutnya jadi mual. Terus atau di sebelah kirinya berasa kayak ada yang berjalan. Coba kita mulai. Luruskan kakinya. Yuk kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Nanti saya tanya beberapa pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, perhatikan. Ada yang merasa pandangannya kabur nggak? Atau jangan kitanya yang kabur, pandangannya doang. Kabur nggak? Berasa goyang, atau kakinya berasa gemeter, atau kesemutan. Perhatikan. Atau tiba-tiba kayak kita ada berasa ilusi, ya, melihat ada bayangan wajah di ujung jari kita, atau di kedua kaki kita, tiba-tiba muncul wajah seseorang. Atau kita berasa pusing dan berat di kepala. Terus ada yang merasa kebas, ya, ada yang merasa kebas di kedua telapak kaki, kebas di kedua mata kaki, telapak kaki, walaupun dikit kebasnya. Nah. Kemudian apakah ada getaran ya di bawah persendian lutut?
merasa kebas di jempol Persendian kaki. lutut. Sudah ikmal. Kebas di jempol kaki tuh. Yang lain ada yang merasa juga kemana? Terus merasa getaran di bawah persendian lutut. Ada nggak? Atau merasakan kedua telapak kaki mendekat atau menjauh. Jadi pas jempol sama jempol kayak berdekatan atau tiba-tiba ngejauh, makin gede. Makin gede. Atau lihat salah satu jempol kaki kita tuh kayak gede di sebelah. Ya. Semoga bukan karena cantengan ya. Kebas dan nah lu. Jantung berdebar. Nah lu udah mulai nih. Ini cara cek khodam dalam tubuh kita yang benar. Ya. Untuk mengetahui kalau jalurnya kanan yang sakit, di jamaah dengerin. Kalau ada jalurnya kanan berasa di jalur kanan, kaki kanan kita, maka cek dari jalur ayah, kemudian dari jalur ayah punya orang tua, cek jalurnya. Ya, cek jalurnya. Dari ayah, kemudian orang tua, berarti kakek nenek kita pernah punya apa dari jalur ayah. Kemudian kalau jalur kiri, kaki kiri, ini jalurnya ibu. Berarti dari jalur ibu, orang tuanya ibu, berarti kakek nenek kita. Oke? Oke, saya tanya yang tadi. Kalau kita nih, dari pertanyaan saya mata kabur, ada ilusi, pokoknya semua pertanyaan yang tadi saya tanyakan ngerasain, ya. Ada sihir sufli yang sedang kita alami. Ya, jadi mata kabur, pandangan mata kabur, terus tiba-tiba membesar kanan kiri, jempolnya tiba-tiba kayak gede sebelah, terus kayak menjauh, dekat, jauh gitu. Oke, minimal 4 yang kita rasain, maka ada tanpa disadari kita sedang kena sihir sufli. Sihir sufli ini sihir yang rendah. Bukan tingkatan sihirnya rendah, tapi cara melakukan sihir dia memang harus benar-benar merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihirnya merendahkan Allah dengan cara berbuat keji. Contoh, misalkan dia pakai darah haid, kemudian darah haid dicampur dengan Al-Quran. Setelah Al-Quran ini sudah dibasahi dengan darah haid, kemudian Al-Quran tersebut yang sudah ada darah haid dimasukkan ke dalam kloset, mohon maaf, yang penuh dengan kotoran. Artinya cara sufli ini, sihir sufli ini sihir yang memang dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi kalau berasa ada 4 yang dirasa. Ya. Kalau kita nggak ngerasain dari apa yang tadi saya sampaikan, tapi nggak banyak, cuman beberapa, bisa jadi memang ada sihir adi. Sihir adi ini sihir biasa, caranya biasa, mungkin cuman foto kita ditiup supaya kita tergila-gila sama dia, supaya kita ngejar-ngejar dia. Nah, itu sihir adi. Oke. Kemudian kalau kita berasa ada ilusi, ada ketika muncul wajah seseorang, ya, berarti ada buhul sihir yang di dalam tubuh kita. Buhul itu ada 2 macam, ada buhul khariji, yakni buhul yang ada di luar tubuh, ada buhul dakhili, buhul yang di dalam tubuh. Nah, buhul yang di dalam tubuh, reaksinya tadi, pada saat kita cek dengan cara membaca Al-Fatihah, kemudian di tengah-tengahnya ada wajah seseorang, berarti ada buhul yang melekat di dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, kalau kanan, ya, kalau jalur ya kanan, di nomor, kalau misalkan kita di kaki kanan berasa jempolnya gede sebelah, ya, ada sihir khariji. Ini sihir yang ada di luar fisik. Ya, biasanya ada sihir marsyus. Sihir marsyus ini sihir yang dipercikan lewat air. Misalkan kita punya usaha, kita punya toko kita pernah dipercikin air sama orang. Nah, itu efeknya kayak tadi tuh. Jempolnya berasa segede sebelah,
atau kayak berasa jauh dekat, tapi sebelah kanan. Ya, ini kalau yang ada di tubuh kita, yang tadi kita rasakan. Atau ada sihir yang ditanam, atau sihir matfun ya. Sihir yang matfun ini sihir yang ditanam, yang efeknya saya pernah bilang orang-orang yang kena sihir matfun, sihir yang ditanam, biasanya dia tiba-tiba nggak suka makan ikan lele. Atau yang tadi nih, yang jempol sama jempol menjauh, tapi di sebelah kanan, biasanya kita ini ada sihir yang mengganggu kita melalui sihir yang dipercikan di tanah, atau sihir yang mu'allak. Sihir mu'allak itu sihir yang digantung di pohon. Jadi sihir mu'allak itu media sihir diikat di atas pohon, tujuannya supaya kena hembusan angin. Semakin kencang anginnya, maka semakin kuat ikatan buhul sihir untuk tubuh kita. Nah, kalau misalkan tadi yang kita rasakan sebelah kiri, ya tadi kanan, tadi kita lagi bicara kanan. Kalau misalkan sebelah kiri yang kita rasakan, ya menjauhnya atau besar sebelahnya itu sebelah kiri, biasanya ini ada sihir dakhili. Ini ada di dalam tubuh kita. Nah, biasanya sihir dakhili ini antara lain sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman, ada juga sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan, ya. Kemudian ada juga sihir masmum, sihir yang masuk lewat parfum. Ini cara mengecek hodam dari jalur-jalur sihir di tubuh kita. Ya, atau ada yang berasa mual, berat, berasa nggak nyaman. Ini biasanya kita sudah mulai, jin dalam tubuh kita ini udah mulai merasa terpanggil ya. Jin dalam tubuh kita ini udah mulai merasa dibicarakan, kemudian dia menunjukkan eksistensi dalam diri kita. Nah, oke, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini kalau kita bahas cukup panjang sekali. Nih, ada tambahan ya sebelum ada pertanyaan. Kalau berasa kebas, terus berasa kebasnya luar biasa pada kedua kaki kita, terutama pada bagian betis, atau terjadi kejang pada keduanya, ini biasanya kita termasuk korban sihir marsus. Sihir marsus ini sihir yang dipercikan lewat air. Yang tadi saya bilang, rumah kita dipercikan air, atau rumah kita ditaburin tanah, kemudian kita melangkahi tanah tersebut, melangkahi air tersebut. Nah, kalau cek cara tadi, itu tiba-tiba kebas di bagian betis, terutama keduanya, atau kayak berasa goyang, ya. Punggung atas jadi lari sakit. Nah, kalau ada sihir matpun, sihir yang ditanam, ini tiba-tiba kayak berasa ada mata besar, seperti mata kucing hitam, atau melihat tengkorak, ya. Ini cara yang tadi kita lakukan. Tapi kalau pernah ada sihir yang masuk lewat makanan, sihir yang masuk lewat minuman, tangannya bergerak sendiri dengan gerakan yang aneh, atau tiba-tiba mules. Ada yang mules nggak? Sakit perut, mual, mau muntah, atau kayak berasa ada yang cekik lehernya. Siap-siap nih, berarti ada yang pernah masuk lewat makanan. Kalau memang itu ada sekarang, maka boleh dimuntahin aja. Jangan dicolok mulutnya, dimuntahin, nanti kita sambil bacakan ayat Quran untuk diniatkan keluar dari tubuh kita. Oke, kita diskusi bareng ya. Karena nih cara ini bisa dipraktekkan buat orang-orang sekitar kita. Bisa kita bilang gini, coba deh lurusin kaki lu, gue mau lihat. Lu tempelin, baca Al-Fatihah. Kalau kanan yang sakit atau kiri yang sakit, berarti jalur kanan ada jalur air. Kalau kiri berarti ada jalur ini. Nah, gitu aja caranya. Itu yang lebih aman. Jangan lihat aplikasi kosong, isi kosong. Orang-orang kita dah. Tapi penontonnya jamaah yang banyak itu, Ustaz.
yang masuk ke live kodam itu ribuan yang Oh, nonton. banyak. Aneh sering usil waktu itu tuh, aneh sering usil kalau tengah malam ada live begitu. Aneh usil, aneh bacain. Aneh usil, aneh nggak masuk, aneh lihat dari luar, aneh sambil bacain, terus tiba-tiba ada yang ngomong, ini siapa yang coba ganggu? Tolong dong, jangan ganggu. Kita sama-sama aja. Aneh bacain tuh, kadang suka usil kalau memang udah terlalu banyak yang gabung, aneh acak-acak tuh Iya, dengan sampai ayat-ayat Quran. 2.000, 3.000 yang nonton. Baik, Masya Allah. Ini kalau berbicara masalah kodam, masalah sihir ya, tentu yang kadang sepele tapi bisa mendatangkan jin ya. Bahkan dengan sholawat saja atau dengan zikir tapi dengan bilangan tertentu bisa mendatangkan ternyata ya, mendatangkan jin yang bersama kita. Silakan, tadi sudah banyak yang komen reaksinya, ada yang pegel di punggungnya bilang atau mungkin karena kolesterolnya naik. Reaksi itu. Ini Ada yang Ustaz Rozi, ini cincin aneh pernah ada yang minta. Ada anak muda bilang, Ustadz itu cincinnya bisa ngikat cewek nggak? Saya pengen dapat cewek nih, sampai sekarang saya belum nikah, kata dia gitu. Saya bilang gini, ente siapin aja cincin yang tengahnya bolong. Ane ajarin cara ngikat cewek. Kemudian deketin cewek yang ente mau, ambil rambutnya, ikat di cincin itu. Nanti ente jalan, cewek akan ikut. Kenapa? Karena keikat rambutnya. Ngikut karena keikat ya, silakan nak. Yang sudah bereaksi yang mau ditanyakan silakan biar diperjelas lagi. Jadi nanti kita ada terapin ya buat jamaah ya. Hesti, ada Bunda Mila tadi sudah pada komen berasa apa yang dirasakan, coba boleh di. Ya, saya dulu ya Ustadz ya. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, gini Ustadz, saya mau bertanya. Saya itu aneh Ustadz, kalau saya nutup mata saya punya, maksudnya saya rada-rada aneh ke diri saya gitu loh. Jika saya nutup mata saya, ya kan, itu saya mostly banyak ngelihat mata kucing Ustadz, seperti berbentuk mata kucing. Kalau saya nutup mata saya, terus warnanya tuh kadang biasanya kan kalau kita nutup mata kan gelap gitu kan. Kalau saya tidak Ustadz, ketika tutup mata yang saya lihat itu warnanya beragam. Ada kuning, tapi paling kebanyakan itu kuning menyala gitu Ustadz. Ada juga yang warna ungu, biru, hijau gitu. Tapi kebanyakan itu kuning kemerahan. Itu saya jadi takut Ustadz. Jadi khawatir gitu loh. Kayak gitu. Lalu gini, nggak tahu kenapa belakangan ini firasat saya itu kebanyakan terbukti gitu loh. Saya jadi takut, saya jadi khawatir ada yang salah dengan diri saya, dan badan saya itu sepertinya peka gitu. Jika kan Ustadz pernah ngajarin cara ngeruqyah rumah kan, gitu saya terapkan. Terus jadinya sekarang kalau di sekitar atau di sebuah tempat itu ada ininya itu badan saya peka gitu loh. Jadi misalnya kemarin itu sempat di kursi rumah saudara saya ke sana kok rasanya nggak enak, rasanya nggak enak, terus akhirnya kursi itu dikeluarkan dari rumah dan dibakar. Dan setelah dibakar ternyata di dalam kursi itu ditemukan uang logam. Saya jadi khawatir Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi dengan saya, nggak nyaman dengan yang terjadi dengan diri saya gitu loh Ustadz. Sering mimpi apaan Bu? Sering merasa kebas sebelah, peringatan sebelah? Iya. Benar. Oh berarti nggak suka makan ikan lele? Belakangan iya, kira-kira kurang lebih tahun saya nggak suka, padahal dulunya makan. Ya itu ada sihir yang dipendam namanya sihir matfun. Jadi Bu siapa namanya tadi? Bu Hesti ya? Iya Ustaz. Ya Bu Hesti korban dari sihir matfun, sihir yang dipendam. Biasanya tiba-tiba kayak cium bau-bau busuk. Iya, benar. Sampah, iya. Benar.
Itu ciri-cirinya, Bu. Terus kayak ada fobia nggak jelas, tiba-tiba, kok saya tiba-tiba kayak takut sesuatu deh. Kalau Itu takut sih, kalau takut enggak, cuman saya ngerasa yang saya takut itu kalau ketika menutup mata itu saya yang warna-warna ya itu yang saya juga banyak kan itu tadi takut. tadi disampaikan ada sihir matfun yang tadi kita Oh, bilang mata kucing yang selalu memperhatikan iya. atau tiba-tiba tadi berasa apa pas di ini. Tadi itu apa dada agak deg-degan, terus agak puyeng, terus kaki sebelah kiri itu yang kedua-duanya kebas, tapi yang paling berasa kebasnya itu di telapak kaki sebelah kiri, Ya itu gitu. ada sesuatu. Nanti siapin aja plastiknya. Kita niatin sekalian untuk sihir matfun ya. Oh iya, Insya Allah. baik baik Ustaz. Jazakallah, jazakallah khair. Baik, silakan. Lanjut Bunda Nadia, apa yang mau ditanyakan, diceritakan, atau apa dirasakan tadi, silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau Ini bukan mengenai hodam sih ya, tapi cerita tentang di rumah kejadian terakhir akhir-akhir ini aja. Nah, tiba-tiba ada darah di kasur tempat bermain anak-anak, tapi saya cek nggak ada yang berdarah gitu. Terus itu si Mbak yang suka bersih-bersih itu tiba-tiba di depan pintu doang ada darah. Kan kalau misalnya tikus atau apa dia berceceran, tapi ini nggak cuma di depan pintu aja. Terus pas di belakang rumah pun suka ada kelabang keluar lagi sampai ke atas pun masih ada gitu kelabang. Itu gimana tuh Ustaz? ya dari riwayat Nadia kan memang ada sihir yang pernah masuk ke dalam tubuh yang ini belum dikeluarin sihirnya. Jadi memang efek-efeknya itu masih terus berlangsung. Ya, itu termasuk darah, termasuk nanti ada ada yang nggak nyaman kembali. Pokoknya ada bagian-bagian yang di situ titik nggak nyamannya. Misalkan di pundak belakangnya atau sering kalau ini lebih ke sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini sihir cinta atau tiba-tiba sering sesek nggak jelas pas lagi ngaji atau pas sholat dadanya berasa panas atau sesak. Nah itu juga itu pengaruh nanti. Makanya insya Allah nanti ketika sudah mulai berasa oh ya oke saya niatin untuk sihir deh. Jadi jamaah nih habis ini kita praktek online nih. Jadi diniatkan ketika memang kita ini posisinya saat ini sedang kena sihir, niatkan ya Allah jika ada sihir dalam tubuh saya, hancurkan seluruh ikat-ikatan sihir tersebut atau buhul-buhul sihir tersebut. Hilangkan jejaknya dengan izin. Terus, oke. Selanjutnya, Bunda Sumarni, ada yang mau ditanyakan? Ada angkat Ya. tangan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau menanyakan ini untuk anak saya. Dia tuh udah dewasa, udah kerja IT, bagian IT dari rumah pun bisa kerjanya. Yang dia sering keluhkan itu, kayaknya itu kalau dia itu nganggur itu kok kayak melihat sejenis kayak apa gitu ya? Katanya mah kayak ngeliat jin apa-apa gitu Ustadz. Ini kan orangnya lagi nggak di rumah, lagi di Tangerang, lagi kerja. Terus dia itu mengambil inisiatifnya itu dengan mendengarkan musik, terus mencari atau menonton permainan gitu. Kata saya itu sudah tak bilangin kalau nggak bisa tidur, kalau nggak bisa fokus, mendingan baca Quran atau zikir. Tapi kok setiap saya bilang itu kayaknya Qadarullah itu emang belum begitu mendengarkan nasihat saya. Terus ya itu maksudnya dia tuh nggak bisa fokus kayaknya selalu melihat jin atau apa itu kalau dia nganggur gitu Ustadz. Apakah itu misalnya jalan apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, sebagai ibunya seandainya harus diruqyah seperti apa caranya gitu Ustadz. Syukran. Nafas.
Oke, sebagaimana dalil sahih di surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah katakan sesungguhnya yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya mereka bangsa jin yarakum bisa melihat kalian. Kalian ini manusia, kita manusia. Wa huwa wa qabiluhu dan bangsa-bangsanya dan bala tentaranya itu bisa lihat kita manusia. Jadi memang jin ini bisa melihat kita sebagai manusia. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dari sesuatu yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita manusia nggak bisa melihat mereka, mereka bisa lihat kita. Gitu. Saya pernah jelaskan ini dalam kajian, terus ada yang nyeletuk, jamaah bilang, berarti curang dong Ustaz. Mereka nggak bisa lihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Mau dikasih lihat mereka, wujud aslinya mau. Pohon aja melihat wujud aslinya jin bisa mati, saking seremnya tuh bangsa jin mau. Kita tuh bersyukur sebenarnya dikasih sebuah penjagaan oleh Allah, tidak bisa melihat mereka. Kenapa? Karena memang wujud aslinya tuh nggak bagus. Gitu. Memang hanya manusia yang wujud aslinya sempurna. Bahkan pernah ada syekh dari Mekah ketika meruqyah seseorang, jinnya ditanya, dari mana kamu? Terus jinnya jelasin, saya ini jin yang paling cantik seluruh dunia. Bagaimana wujud kamu? Kaki saya ada 9. Subhanallah. Jin yang paling cantik, kakinya 9, matanya ada banyak, tangannya. Mau ngeliat yang begitu hari-hari. Syukur pada Allah kita nggak bisa lihat itu. Makanya kalau ada orang yang melihat jin, yang bisa merasakan ketika dia lagi diam, tiba-tiba lewat kelebatan, maka tanpa disadari di dalam tubuhnya memang ada bangsa jin yang sedang bersemayam, maka jin ini yang bisa melihat jin yang di luar. Jadi bukan orang-orang ada kelebihan sebenarnya, tapi memang dia ada masalah di dalam dirinya yang dimana jin itu harus keluarin. Terus bagaimana caranya? Dengan ruqyah syar'iyyah. Ya kalau ibu di Tangerang, coba nanti bisa bantu di daerah Tangerang siapa gitu. Ya nanti insya Allah dibantu share, kira-kira bisa bantu datangin ibu. Insya Allah nanti bisa di share di grup. Ada di aplikasi Play Store itu namanya Go Ruqyah. Go Ruqyah. Jadi ibu jamaah Majelis Keluarga Indonesia itu bisa lihat Go Ruqyah, nanti mau Ruqyah datang ke lokasi-lokasi yang memang terdekat itu juga bisa. Ya. Atau kalau misalkan MKI mau ngadain offline itu belum kejadian sampai sekarang. Waktu itu pernah beberapa kali di rumah Bu Iis ya. Tapi insya Allah bisa kita kondisikan dan jadwalkan lagi untuk MKI. Insya Allah. Afwan Ustadz, untuk kita supaya tidak terjerumus takutnya tempat ruqyah itu takutnya takut jauh dari sunnah gitu, kita untuk melihatnya ciri-cirinya untuk ruqyah syariah itu seperti apa ya? Ciri-ciri yang orang melakukan ruqyah syar'i, dia yang ruqyahnya tuh nggak bisa lihat, dia nggak bisa tahu masa depan, dia nggak tahu apa-apa. Ya jadi orang ini nggak bisa lihat menerawang, terus bacaan Qurannya jelas, Bismillahirrahmanirrahim jelas, jangan komat kamit, Bismillahirrahmanirrahim komat kamit. Nah, itu berarti kalau dia sampai begitu, berarti ada yang ditutupi. Kalau pengobatannya ada yang ditutupi, maka perlu dicurigai. Berarti ini ada sesuatu yang nggak syar'i, gitu ya. Terus biasanya dia kalau nggak syar'i nanyanya nama ibu, siapa ya nama ibu kamu? Oh, iya. Mesti yang ditanya kan namanya, nama kamu siapa? Ya, udah makan belum? Yang sehat ya. Nanti kalau sakit yang nyakitin siapa misalnya gitu. Nah, itu nggak melulu soal ibu. Jadi nanya normal aja. Kalau dia nanyanya ibu, berarti ada sesuatu yang ditujukan. Kalau ada yang disembunyikan atau dibawa ke kamar gitu Ustadz ya? Iya, kok kamar terus diumpetin di kolong kasur, wah itu udah berabe lagi tuh. Afwan Ustadz, kalau ada yang dibawain air itu hukumnya bagaimana ya? Minum. Kalau dia ngasih kita hadiah air, minum Bu, nggak apa-apa. Gimana? Maksudnya dibawainnya gimana? Misalnya ini udah diruqyah, terus ini ada
air yang sudah diruqyah, udah dibaca-bacakan ruqyah gitu, terus dibawakan Ya nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau adanya itu nggak apa-apa. Kalau selama itu airnya dibacakan benar, itu nggak apa-apa. Boleh kok. Dalam Islam tuh boleh kita minum-minum air ruqyah. Ya, Ustaz. Afwan Ustaz, Baik. sekali lagi mumpung ada kesempatan, seandainya Iya Bu, kita saya paham Bu. membacakan air sendiri dalam botol gitu, mungkin bacaan Al-Quran Betul. itu Ustaz, itu terus kita simpan, kita tutup rapi, terus kita konsumsi sendiri, misalnya kita mau pergi kemana, kalau kita ada aktivitas kita minum sewaktu-waktu gitu, bagaimana Ustaz? Boleh, boleh. Ibu siapin air, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, niatkan. Misalkan airnya jadi obat, niatkan airnya jadi efek kesembuhan untuk penyakit kita, atau untuk kelembutan hati anak dan suami dan lain-lain. Bahkan airnya habis dibacain ayat Quran, kemudian dicampur di galon, nanti minum dari situ, itu juga boleh. Boleh banget malah. Apa-apa, aman insya Allah Bu. Tapi nggak pakai disembur ya Ustaz ya, selain cuma dibacakan doa aja ya. Ya, tiup aja dikit. Dikit, Jangan pakai disembur. dikit. Tiup dikit. Tiupnya seperti ada campuran ludah, tapi dikit aja, jangan hoeksu, jangan. Terbu Aisyah Humairah marah-marah kepada hoeksu. Takut racun nanti. Jadi itu gimana ya? Iya. Gitu. Ya. Ya Ustadz, Afan Ustadz ya mengambil waktu Ya. yang lain. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair. Insyaallah. Masya Allah. Terakhir, silakan Bunda Aulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus. Jadi, Ustaz, barusan saya kayak agak kedutan gitu di sebelah kiri, tapi bukan yang kayak heboh gitu, kayak cuman ger gitu. Berarti kan katanya tadi, berarti dari jalur ibu ya, itu apa yang Betul. harus dilakukan. Kemudian yang kedua, apakah aku pernah dengar kayak jangan lihat kaca lama-lama, jangan jangan ke tempat gelap. Emang itu apakah benar itu mengundang jin? Dan ya, mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Kalau misalkan kita ada kedutan, terus yang harus dilakukan ketika diketahui dari jalur ibu, maka ada kalimat ikrar putus. Ya Allah, saya putuskan semua jalur perjanjian yang terikat dari jalur keturunan sebelum saya, maka putus dengan izin atas perjanjian kepada bangsa jin. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita lakukan secara rutin, bahkan sampaikan, ya Allah, air minum yang saya minum ini haram untuk mereka. Makanan yang saya makan haram untuk mereka. Itu juga bisa disampaikan kalimat itu. Karena jin itu kalau sudah diucapkan ikrar, maka dia akan tahu bahwasanya dia sudah nggak lagi dibutuhin di tubuh kita. Ya, itu penting. Makanya kalau ruqyah, saya hampir sering dalam proses ruqyah selalu mengawalinya dengan kalimat putus. Atau bahasa Jakartanya lebih mudah, jin, lu gua N. Kelar ya hubungan kita. Ya. Jadi itu gampang, bahasa gampangnya. Terus yang kedua, kalau misalkan nggak boleh berlama-lama dalam ngaca, ya khawatir kalau misalkan tiba-tiba kita ngaca, kemudian kelihatan nggak bagus, kesel kacanya dipecahin. bukan itu. Jadi kalau misalkan nggak boleh lama-lama ngaca, sebenarnya memang kaca ini juga bisa mengundang. Ya, terlalu banyak ngaca itu bisa mengundang macam-macam. Bisa mengundang ain, akhirnya kita memuji diri sendiri. Oh, sekarang gue lebih ganteng ya. Oh, sekarang gue kok dilihatnya lebih enak sih. Terus tanpa dia mendahulukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa punya efek itu ya. Kemudian di tempat gelap, ya sebenarnya dimanapun, bukan hanya tempat gelap, tempat terang pun itu juga ada jin di sekitar kita. Makanya nggak boleh diri kita ini lalai dalam mengingat Allah. Saya pernah bilang di Majelis Keluarga Indonesia, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa ketika keluar dari kamar mandi dengan kalimat ghufranak, memohon ampunanmu ya Allah, karena Rasulullah merasa bersalah, karena Rasulullah merasa berdosa. Ketika di dalam kamar mandi itu nggak bisa ingat Allah. Jadi subhanallah, menggambarkan di luar kamar mandi aktivitas apapun Rasulullah lakukan
itu nggak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lidah kita harus kita senantiasa basahi untuk zikir pada Allah, perlindungan kepada Allah. Dalam perjalanan di pagi hari nanti kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali, Allah jaga kita sampai dengan ketemu petang. Baca lagi la ilaha illallah. Boleh baca itu. Atau asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi baca itu Allahumma asbahtu minka fi ni'mati wa afiyah wa sitrin fa atima ni'matahu. Jadi kita baca itu untuk perlindungan kita. Insyaallah ya. Allah jaga, Allah lindungi kita. Ustadz, satu lagi terakhir, maaf ya. Maaf. Ini katanya kalau misalnya aku pernah dengar jangan beli misalnya kayak baju thrifting, baju bekas, nanti kayak ownernya yang dulu tahun-tahun misalnya tahun 80-an itu mungkin ada jin nempel. Apa itu benar? Karena kan kalau thrifting kalau misalnya dilihat dari lingkungan kan lebih sustainable ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sebenarnya ada larangan-larangan beli itu sih karena ya kita nggak tahu dulu dia pernah punya penyakit apa. Sebenarnya kalau buat pakaian-pakaian yang begitu enggak juga sih, setahu saya. Misalkan orang kena sihir, terus dia punya pakaian yang pernah dijadikan media sihir, dibacakan mantra sihir, kemudian pakaiannya dijual, dipakai sama orang, nggak apa-apa. Karena yang ditujukan bukan orang itu. Ya. Jadi sihir itu memang punya efek. Sihir itu bertujuan dengan siapa nih yang ditujukan. Gitu. Cuman kayaknya nggak boleh beli larangan itu sih, menjaga dari kesehatan aja. Takutnya dulunya dia pernah punya penyakit apa yang akhirnya pakai baju itu bisa nular sama kita. Tapi kalau dari pandangan saya soal bisa berefek pindah segala macam nggak boleh. Makanya tadi diingetin sama Ustadz Dodi, jangan pakai celana jin. Nanti jin protes, celana gue dipakai. Ntar gue pakai apaan? Itu Bu. Ustadz. Yuk. Ini Aisyah Umairah aman nih. Aisyah Umairah. Aduh, bendung namanya. Oke. Kayaknya kita harus ini ya, praktek ya. Siap. Masih ada waktu nggak? Jam 6.40. Aman. Nggak apa-apa, terusin Aman, aja. siapin plastik. Oke, siapin plastik. Buat apa tuh plastik, Ted? Kalau ketua pembina udah bilang terusin aja, aman nih. Bismillah, yuk. Siapin plastik. Siapin plastiknya. Saya sering ditanya, Ustadz, plastiknya buat apaan? Kan kalau kita ngaji biasanya ada berkat yang kita bawa. Makanya jamaah masing-masing isi berkatnya deh. Soalnya pengurus nggak nyiapin berkat di pagi ini. Buat ke pasar. Oke, Kan udah siap semua? pasar sendiri. Iya, betul. Gak beruap boleh, Sir. Boleh. Terus siapin galon juga boleh. Biar jinnya gedean masuk ke situ. Kalau botol-botol kecil kan kecil tuh jinnya. Kalau yang galon kan boleh jadi kuntil biang itu yang masuk. Udah siap semua? Yang tadi berasa nggak nyaman, misalkan mual, terus bagian kanan, kiri, kedutan, pokoknya sambil tepuk-tepuk ya. Saya mau kasih tahu ini di dekat ketiak sini, dekat ketiak, ini ada jalur kalau kita sakit di bagian kepala. Ini titik tempat di mana jin bersemayam di jalur kepala. Ini titiknya dekat-dekat ketiak sini. Ini ada urat besar, sambil tekan-tekan boleh kanan dan kiri. Ya. Terus yang kiri juga ikat-ikat. Nih, tekan-tekan. Ya, siap-siap. Terus buat di jalur perut, ya kayak di sini banyak juga orang yang punya keluhan bagian perut. Tekan di bagian paha dalam. Paha dalam, ada urat besar, tekan-tekan di situ sambil batukin. Ya, tekan-tekan sambil batukin. Terus boleh sambil usapkan perutnya, putar-putar. Terus cengkerem, arahin ke mulut. Semuanya arahin ke mulut ya. Batukin. Walaupun nanti jin akan memilih dia mau keluarnya lewat keringat,
Jin akan memilih keluarnya lewat sendawa, lewat hawa-hawa panas di tubuh kita. Walaupun jin itu akan memilih, dia akan keluar lewat air seni ya. Itu juga bisa. Oke, siap semuanya? Kita mulai. Kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita sama-sama ikrarkan kalimat putus kepada bangsa jin, baik jin yang ikut dari jalur keturunan atau jin yang terikat karena sebuah perjanjian sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jamaah ikutin ya. Ya Allah, saat ini, detik ini, hamba memohon pertolongan kepadamu. Dengan izinmu ya Allah, hamba memutuskan seluruh ikatan perjanjian-perjanjian yang pernah diikatkan dari jalur-jalur keturunan-keturunan sebelum hamba. Melalui amalan-amalan, melalui wirid-wirid, melalui cara mendatangi dukun, atau apapun itu ya Allah, yang kami tidak tahu melalui perjanjian apa yang mereka ikatkan, maka demi Allah, saya mewakili keturunan-keturunan sebelum saya untuk memutuskan seluruh perjanjian mereka kepada bangsa jin. Dan juga putus kepada keturunan setelah saya. Semua atas izinmu ya Allah. Oke. Ikutin lagi, kita nggak ada yang tahu di sini siapa yang menjadi korban sihir. Kita ucapkan kalimat, ya Allah, jika ada jin yang saat ini terikat perjanjian karena perintah sihir, maka saya putuskan seluruh perjanjian sihir tersebut. Baik sihir yang masuk lewat makanan, sihir yang masuk lewat minuman, sihir yang ada lewat media yang dipendam, lewat percikan air, tanah, atau lewat media yang digantungkan. Putus seluruhnya dengan izin ya Allah. Oke, ini biasanya pakai ini udah mulai berasa-berasa nggak nyaman nih. Saya mulai. Siapin plastiknya sambil tepuk-tepuk bagian yang nggak nyaman, sambil dibatukin. Batukin yang kuat ya. Jangan, tapi tepukin, bener-bener niat batukin. Karena batukin itu cara mereka untuk keluar. Kita ngebantu sebenarnya mereka untuk keluar. Karena banyak jin yang dia nggak tahu jalan keluarnya lewat mana. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapin plastiknya sambil batukin. Boleh sambil usap-usap, tepuk-tepuk, batukin yang kuat. Ini biasanya langsung muntah-muntah. Tepuk-tepuk, batukin. Sambil batukin. Tarik semua, batukin yang kuat dengan izin Allah. Yang bagian dadanya nyesek, usap-usap, tarik, batukin. Ayo. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Pokoknya sambil saya baca, yang lain yang mendengarkan itu sambil tepuk-tepuk, batukin. Tarik di ubun-ubunnya, di matanya yang gak nyaman, tarik, batukin. Di hidungnya, di telinganya, di pundaknya. Yang katanya tadi ada yang berasa kayak kolesterol naik, usapkan, tarik, batukin semuanya. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها sambil batukin ya batukin laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Rabbana la tuzigh Rabbana la tu'akhid la Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Siapapun kalian hamba Allah ya masyarul jin. Dari manapun kalian ya masyarul jin. Dimanapun kalian ya masyarul jin yang saat ini terikat perjanjian dari jalur-jalur keturunan semua manusia yang ada di grup Majelis Keluarga Indonesia ini. Maka keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keluar kalian seluruhnya, putus seluruhnya wahai hamba Allah, wahai bangsa jin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Sambil tepuk-tepuk batukin ayo semuanya. Batukin yang kuat. Ayo, batukin semuanya. Terus. Terus, tepukin semuanya. Sambil niatkan keluar dengan izin Allah. Keluar kalian seluruhnya ya masyarul jin. Terus yang terikat dari jalur-jalur sihir, perjanjian-perjanjian sihir, sihir matfun, sihir yang dipendam, sihir masyrub, sihir yang diminumkan, sihir makul yang dimakan, sihir mu'allak yang digantungkan, sihir manfuh, sihir yang ditiup, sihir masmum yang masuk lewat hirupan parfum. Putus dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh buhul kalian. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir innama sana'u kaidu sahir innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu. Terus sambil muntahin semua, batukin dengan izin Allah, dia akan keluar dengan izin Allah semua. Innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu wala yuflihu sahiru haitsu ata. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niat putus semuanya. Tepuk-tepuk semuanya. Terus semuanya. Biasanya lebih enak, badannya lebih ringan. Terus keluarnya nggak hanya lewat muntah, dia biasanya berkeringat. Kalau kata Edit JAD, keringat mengucur deras. Biasanya gitu. Ya terus tepuk-tepuk lagi. Ada yang keluarnya lewat hawa-hawa panas, ada yang lewat sendawa-sendawa, terusin, keluarin, ajak mereka keluar. Kalau nggak ada yang mau keluar, kita keluar dari dari Zoom ini, insya Allah. Udah mau habis soalnya waktunya. Oke, gimana jamaah? Sambil misalkan Ustadz, kok saya susah banget ketahan di dalam hati. Nah, ini menarik. Di dalam Quran,
Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi kalau misalkan kita susah ketahan di sini, boleh jadi kita masih nyimpan dendam, boleh jadi kita masih nyimpan kecewa, boleh jadi kita masih ada kebencian yang dalam, boleh jadi masih ada hasad yang kuat di dalam hati kita. Maafkan semua orang-orang yang pernah nyakitin hati kita. Maafkan semua orang-orang yang pernah membuat kita jadi dendam sama dia. Maafkan semuanya atas kebencian-kebencian yang selama ini tersimpan dalam hati kita. Maafin semuanya. Jangan sampai itu tersimpan dalam. Lepasin. Waqad khaba man dasaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi tinggal kita yang pilih. Kita mau jadi orang yang beruntung di hadapan Allah atau orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jamaah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada yang salah, itu kebodohan saya. Kalau ada yang benar, mutlak kebenaran ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau kasih testimoni? Silakan, ada yang beberapa enak. Bunda Aulia, apa yang dirasakan? Tadi kan pegelnya itu kayak satu tangan, terus sekarang tuh kayak naik dari apa? Kan ada lipatan di tangan itu, cuman khusus kayak di bagian bahu. Nah itu pertanda apa Ustaz? Apa bagus apa Ya, gimana? sambil tarik aja, sambil Oh, tarik tarik semua aja. arahin ke mulut. Tarik semua arahin ke mulut, batuk. Berarti belum ada yang lepas itu. Diniatin keluar. Oke. Ustaz. Batukin ya, batukin yang kuat. Batuk Jangan. dan berkeringat, badan berasa ringan. Jangan Alhamdulillah. batuk dan berkeringat. Alhamdulillah jadi enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau berasa berat badannya, cek terakhir nimbang berapa beratnya. Saya sendawa dan menguap, Ustaz. Siti Fatimah. Alhamdulillah. Kayak aman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Tangan sebelah kiri keluar. Saya tadi sempat menguap, sedih keluar air mata. Ya, alhamdulillah. Jadi buang air kecil, jadikan buang air kecil. Nah, keluarin aja, keluarin. Berarti pernah ada yang masuk lewat minuman tuh. Kalau pengen buang air kecil. Langsung di. Kalau yang lapar belum sarapan, kata satu ini. Buat Ustaz Dodi kalau lapar belum makan, awali pagi ini dengan sarapan. Karena kalau dengan senyuman jam segini udah lapar. Masya Allah. Semuanya sudah berasa enak ya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah. Tiap hari Sabtu pagi kita bisa mengikuti kajian rupiah. Jadi pelan-pelan, sihir-sihir yang mungkin dulu kita SD atau SMP. Bahkan saya juga dulu dibawa orang tua biar bertahan di pondok, ya dimandikan pakai air kembang, dikasih kertas, taruh di kapan nih bawa, nanti kalau di sana ketemu orang yang kelihatannya ingin nyakiti, letakkan kaki 3 kali, orang itu akan pergi. Itu dulu saat masih SMP lah dikasih sama orang di kampung. Boleh Ustaz. Berarti Ustaz Rozi, berarti orang tua antum belum pernah dengar lagunya Mansur S ya? Mandi kembang tengah malam. Dan kau lakukan. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa. Amin Allah. Baik. Ahlan Ustaz Dodi mau sarapan di rumah. Fadhal Ustaz. Silakan, cukup ya semuanya. Barakallahu fiik. Pengen rupiah rumah dong. Ya. Mana dia? Oh, rupiah rumah di Bandung. Ya, nanti ada jamaah saya juga, kawan-kawan saya di Bandung banyak betul. Itu nanti kita kondisikan buat kontak di Bandung. Belum jadi tuh, MKI ke Bandung belum jadi. Minta kontaknya, iya. Nah. Baik, alhamdulillah para jamaah MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bergabung pada pagi hari ini. Semoga
niat ikhlas kita bergabung pada pagi hari ini untuk menghilangkan ya sihir, menghilangkan sesuatu yang ada dalam diri kita, di rumah kita. Semoga Allah hilangkan semuanya sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tenang, tidak ada gangguan-gangguan. Insyaallah kita bisa setiap satu pagi yang mengikuti untuk kedepannya lebih baik lagi. Jazakumullah khairan pada Ustaz Farhan sudah membimbing kita semua pada pagi hari ini. Juga pada Ustaz Dodi juga sudah bergabung. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Kita ditutup dengan doa saja. Fadal, Ustaz. Baik, Penutup majelis boleh. Kita sama-sama menutup kajian pagi hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, ahsanul jaza, barakallahu fikum jamaah. Maaf kalau ada salah-salah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.